Jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita sembah Tuhan beberapa saat. Ibadah ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Curahkanlah dari surga sinar awan kemuliaan, mengurapi ibadah ini, serta memimpinnya dari permulaan sampai pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala domba. Amin. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terlepas dari apapun kehidupan kita saat ini, kejadian menikah kita saat ini, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya bagi kita yang tak pernah berkesudahan. Sangat besar anugerahnya bagi kita semua. Tuhan sebagaimana Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Tuhan pasti menolong. Syukur, pujian, kemuliaan bagi Bapa. Tuhan telah menyertai ibadah ini. Tuhan sudah mendengarkan puji-pujian kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Sekarang kami umat tebusan-Mu diam sejenak, mendengarkan firman. Mohon Roh Kudus urapi firman, singkapkanlah firman-Mu yang tersurat maupun tersirat di dalamnya kepada kami semua, agar kami sebagai jemaat Tuhan, kami bertumbuh dan semakin mengenal kasih Kristus, agape Kristus, kasih ilahi itu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang hina dini sebagai alat Tuhan untuk memproklamasikan kebenaran firman. Jemaat-Mu Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya mereka juga memahami firman yang akan disampaikan kepada kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, pada hari-hari terakhir ini, hari di mana kita melihat kesulitan, kesengsaraan sementara menimpa kita semua, bangsa kita maupun dunia, oleh karena mewabahnya virus corona. Dampak daripada virus corona ini, ada banyak orang harus dihentikan dari pekerjaannya, termasuk beberapa anggota jemaat kita mengalami hal yang sama. Kesulitan terjadi, kesusahan terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini akan membawa kita bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita. Gereja Tuhan yang paling utama di sini harus berdiri teguh untuk menjawab semua kesulitan-kesulitan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bahwa sebelum pemerintah di dalam hal ini, dalam peraturannya, nasihatnya, supaya semua kegiatan-kegiatan gereja ini harus dihentikan. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus tunduk dan taat kepada peraturan-peraturan pemerintah yang ditetapkan kepada kita semua. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang gereja, bahwa banyak orang sekarang ini rindu masuk ke gereja. Pertanyaannya ialah, gereja manakah yang dia ingin untuk masuk beribadah di dalamnya? Dan banyak orang selalu melihat gedung gereja. Saya ulangi lagi, banyak orang selalu melihat gedung gereja. Jika gedung gereja itu bagus, besar, mentereng, di dalamnya ada AC, siapakah yang tidak sedang masuk ke dalam gedung gereja seperti itu? Tapi di lain pihak, ada gereja-gereja yang sederhana, di mana di dalamnya tidak ada kipas angin, tidak ada AC, tetapi di sana ada umat Tuhan yang tetap setia beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat ciri khas gereja yang sesungguhnya yang diperkenan oleh Tuhan, di mana di dalam gereja
Allah yang dahsyat, di mana semua jemaat yang hadir di dalam gereja itu, mereka begitu bersukaria, mereka begitu bergembira oleh karena Tuhan hadir, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati gereja ini. Hari ini, pagi ini, kita dibawa kepada kebenaran firman Tuhan untuk kita melihat gereja yang sesungguhnya, yang diberkati oleh Tuhan, di mana di dalamnya Roh Allah bekerja secara dahsyat, di mana di dalamnya semua jemaat begitu bergembira ria, bersukacita bersama-sama. Betapa indahnya gereja ini. Ciri yang bagaimanakah yang dimiliki oleh gereja ini sehingga gereja sangat diberkati dan Tuhan berkenan kepada gereja ini? Jika saja gereja seperti ini ada hari ini di kota Semarang atau di mana saja, pasti semua orang akan berlomba-lomba datang kepada gereja yang seperti yang dikatakan Alkitab kepada kita pada pagi ini. Mari kita bersama-sama melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Saya membacakan untuk kita semua. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang menjadi renungan kita pada pagi ini dalam ayat yang ke-34a dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Saya baca untuk kita. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Haleluya, amin. Bayangkan saja, di dalam jemaat ini, di dalam gereja ini, kurang lebih 3.000 jiwa. Dan Alkitab begitu jelas berkata bahwa di antara mereka tidak ada seorang pun yang kekurangan. Mereka semua menikmati berkat dari gereja Tuhan yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita melihat gereja ini. Di dalam gereja ini, siapakah yang ada di dalam gereja ini? Sudah barang tentu terdiri dari lapisan masyarakat yang berbeda-beda kehidupan ekonominya. Di sana pasti ada orang kaya, itu sudah pasti. Di sana pasti ada golongan menengah, tapi kebanyakan di antara mereka adalah kelas bawah, orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak punya secara finansial. Tapi puji nama Tuhan, pagi ini dikatakan kepada kita sebagai warga gereja, jemaat gereja Kristen Nazarene, perhatikan sungguh-sungguh gereja ini, jemaat ini. Alkitab berkata bahwa sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ini hebat, ini luar
bahwa jemaat ini luar biasa. Mereka hidup tanpa kekurangan. Pertanyaannya ialah, mengapa yang miskin tidak berkekurangan, yang kaya tidak berlebihan? Kenapa? Bahkan jemaat Tuhan sama-sama menikmati berkat Tuhan melalui gereja ini. Pertanyaannya, kenapa satu gereja ini jemaatnya tidak berkekurangan? Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa dikatakan bahwa ada beberapa orang kaya menjual rumahnya, menjual tanahnya, dan hasil penjualan itu diserahkan kepada gereja. Kemudian kita baca dalam ayat 36 dan ayat 37 tadi, kita menemukan dalam kitab kehidupan ini ada seorang yang disebutkan namanya, seorang Lewi dari Siprus. Lalu dia diberi nama oleh murid-murid para rasul pada waktu itu, diberi nama Barnabas, artinya anak penghiburan. Apa yang dia lakukan? Alkitab berkata dia menjual tanahnya. Saya tidak tahu berapa hektar tanah itu. Pasti Barnabas adalah seorang kaya raya, punya tanah yang luas. Ketika dia masuk di dalam gereja, dia melihat ternyata ada perbedaan yang sedemikian menyolok antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara orang-orang yang berkekurangan dan yang tidak berkekurangan. Dan dia melihat ini. Oleh sebab itu digerakkan oleh Roh Kudus, dia pulang ke Siprus dan menjual tanah seberapa luasnya itu. Dan dikatakan hasil jualan tanah itu dipersembahkan kepada gereja. Dia datang dan membawa uang-uang itu dan diletakkan di bawah kaki para rasul di dalam gereja Tuhan. Lalu Alkitab menjelaskan kepada kita, berkat Tuhan itu dibagikan kepada jemaat yang berkekurangan. Sehingga di dalam jemaat ini Alkitab berkata, puji Tuhan, saya senang dan saya bangga, saya sungguh-sungguh terpesona dengan ayat ini. Dikatakan bahwa sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Amin. Begitu jelas, di antara mereka ada orang kaya, ada kelas menengah, ada kelas bawah, yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang lapar, orang-orang yang dahaga, orang-orang yang putus harapan. Tapi puji Tuhan, Alkitab berkata kepada kita bahwa mereka tidak berkekurangan. Haleluya! Ini adalah gereja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Gereja yang sangat diurapi oleh Tuhan. Gereja yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau kita melihat pada zaman sekarang ini, bagaimana gereja Tuhan, jemaat Tuhan, di dalam gereja ada banyak orang-orang kaya raya di dalam gereja. Tapi di lain pihak ada banyak jemaat yang sedemikian miskin, sengsara, seperti Lazarus yang sedemikian miskin itu di dalam gereja. Bahkan kita juga melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sedemikian kaya raya, sedemikian mewah. Tapi di lain pihak kita dapat melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang sedemikian miskin dan berkekurangan. Pertanyaannya adalah, apakah gereja jemaat ini saling memperhatikan satu dengan yang lain? Gereja itu sesungguhnya itu bersifat am atau Katolik, artinya umum. Gereja itu umum, universal. Oleh karena itu, dari gereja manapun dia, itu adalah jemaat Tuhan yang harus kita saling memperhatikan, saling menolong, saling mengangkat penderitaan masing-masing. Saudara-saudara, kita sangat bingung melihat gereja pada hari ini. Bangun gedung-gedung gereja yang pencakar langit, begitu mewah, begitu hebat. Pada bulan Desember, saya sama istri dan keluarga mantu kami ke Samosir. Dari Samosir beberapa hari
kemudian kami kesempatan untuk pergi ke kota Medan. Di sana salah satu anggota jemaat kita, Pak Atta, dia berkata, Pak Teddy, sekarang kita akan mengunjungi beberapa tempat di Medan. Terakhir dia membawa kami ke salah satu gedung gereja. Wow, Bapak Ibu Saudara-saudara, gedung gereja itu sedemikian besar. Saya bisa bayangkan saja gedung sedemikian besar. Daya tampungnya itu puluhan, bukan belasan ribu orang. Gedung gereja ini, saya pernah masuk ke salah satu gedung gereja yang besar di kota Semarang ini, tapi kalah besar dari gedung gereja yang ada di Medan ini. Sedemikian besar. Lalu sempat saya tanya penjaga gereja itu, saya tanya, kalau pada hari Minggu gimana dengan jemaat? Oh, ribuan orang berduyun-duyun datang ke gereja ini. Oleh karena apa? Satu, gedung gereja ini sedemikian besar, mewah. Di dalamnya, memang saya tidak sempat masuk ke dalam, tapi pasti di dalamnya itu sedemikian mewah, begitu luar biasa. Semua orang berduyun-duyun datang ke gedung gereja ini. Hari ini ada banyak gedung gereja yang bentarnya begitu besar yang ada di Bandung. Teman saya, ada seorang teman yang saya layani setiap hari, dia ceritakan tentang satu gedung gereja yang sangat besar di Bandung. Kita juga dengar satu gedung gereja yang sedemikian besar di Surabaya, begitu besar, dan sudah barang tentu belasan ribu orang berduyun-duyun datang ke gereja ini. Pertanyaannya ialah, apakah di dalam gereja ini, di mana jemaat Tuhan tanpa pandang bulu, semua tidak berkekurangan? Inilah pertanyaannya. Tapi fakta membuktikan kepada kita semua bahwa gereja-gereja, walaupun itu sedemikian besar, sedemikian banyak jemaat, tapi di dalam gereja itu selalu ada kelompok-kelompok. Ada kelompok kaya, ada kelompok menengah, ada kelompok pejabat-pejabat tinggi. Itu selalu ada kelompok-kelompok itu di dalam gereja. Lalu bagaimana dengan kelompok yang rendah? Orang-orang sederhana, orang-orang yang miskin. Mungkin mereka datang ke gereja dengan sendal jepit, mungkin saja. Dan seperti kita, jemaat Tuhan di tempat ini, hampir rata-rata sama. Dan puji Tuhan, saya tidak perlu banggakan gereja kita, tapi saya berbicara tentang gereja secara universal. Begitu mengerikan gereja jemaat Tuhan pada zaman akhir ini. Di dalam gereja selalu ada kelompok-kelompok. Mengerikan bahwa banyak juga hamba-hamba Tuhan berkelompok-kelompok. Kelompok hamba Tuhan yang kaya raya, ada kelompok hamba Tuhan yang menengah, dan ada kelompok hamba Tuhan yang sedemikian miskin. Mari kita melihat apakah di dalamnya, di dalam gereja itu, kata firman Tuhan pada pagi ini, bahwa saya mau supaya kita camkan sungguh-sungguh ini. Bagaimana kita sebagai anggota gereja, sikap kita bagaimana terhadap sesama manusia kita, sesama sekawan gereja kita di dalam jemaat Tuhan itu. Saya senang dengan ayat ini, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Amin. Hebat ini gereja. Jemaat ini luar biasa. Sekalipun di sana ada orang kaya, sekalipun di sana ada pejabat-pejabat, sekalipun di sana ada banyak orang miskin, tapi Alkitab berkata, seluruh jemaat tanpa ada kelompok kaya, miskin, menengah, tiada. Dikatakan bahwa seluruh jemaat, warga jemaat, haleluya puji Tuhan, tidak berkekurangan. Mengapa? Sebab sesungguhnya jemaat yang sudah mengenal kasih Kristus, sudah mengenal pengorbanan Kristus yang dahsyat di kayu salib itu, telah merajai seluruh kehidupan jemaat ini, sehingga orang kaya tidak menganggap dirinya
sebagai orang kaya yang harus berdiri sendiri, punya kelompok sendiri. Tidak. Tapi yang kaya, dikatakan Alkitab tadi, menjual tanah, menjual rumah, lalu hasil jualan itu dibawa ke gereja. Untuk apa? Kemudian dikatakan dalam firman Tuhan tadi, dibagikan bersama-sama kepada jemaat sesuai dengan kekuatan pribadi masing-masing. Ini luar biasa. Ajaibnya kasih ilahi, kasih yang sempurna mengalir di dalam gereja ini. Gereja seperti inilah yang diperkenan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya sekali lagi merasa sedih melihat gereja pada zaman akhir ini. Ada banyak orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Bahkan ada kelompok orang yang berkata, aku senang jadi pendeta. Lalu teman yang lain bertanya, kenapa kamu senang jadi pendeta? Oh, jadi pendeta itu gampang, senang, cepat kaya raya. 1 tahun saja melayani, sudah dapat mobil mewah. 2 tahun, 3 tahun, sudah rumah mewah. Dan seperti itulah yang terjadi. Ada banyak orang yang ingin jadi hamba Tuhan. Tidak tujuannya untuk melayani domba-domba, melayani jiwa-jiwa secara universal, secara utuh. Tapi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan lebih mengerikan lagi, adalah banyak jemaat kaya yang selalu memperhatikan gedung-gedung gereja yang besar, yang selalu memperhatikan pendeta-pendeta yang paling hebat di dalam gereja. Uang mereka, persembahan mereka dipersembahkan ke arah sana, memperkaya hamba-hamba Tuhan. Hebat. Tapi sisi yang lain, di dalam jemaat itu sesungguhnya banyak di antara mereka yang miskin, banyak di antara mereka yang membutuhkan pertolongan. Tetapi ternyata kelompok-kelompok kaya ini hanya melihat dengan mata sebelah. Memuji Tuhan, betul. Mendengarkan firman Tuhan, betul. Tapi bagaimana sikap sosial mereka di dalam gereja? Firman Tuhan pada pagi ini menerangkan, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap orang-orang Kristen di kota Yerusalem pada saat gereja awal. Gereja awal itu gereja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan saya sangat bangga bahwa gereja ini saling memperhatikan. Jemaat Tuhan itu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mengangkat yang lemah, menolong mereka yang miskin supaya hidup bersama-sama. Alkitab berkata, mereka semua tidak berkekurangan. Amin. Mereka semua tidak berkekurangan. Karena apa? Karena jemaat saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Di dalam jemaat, kalau kita tidak memperhatikan sesama kita yang susah, yang sengsara, apalagi kita mau melihat keluar. Kita tahu bersama bahwa virus corona telah merajalela di bangsa kita. Banyak orang susah, banyak orang sengsara, banyak orang lapar. Bagaimana mungkin orang-orang dunia yang belum mengenal Injil mau percaya kepada Yesus kalau kita sendiri tidak melakukan sesuatu? Kalau kita tidak menunjukkan kasih kita, kemurahan kita kepada sesama manusia kita, jangan harap mereka akan percaya kepada Yesus Tuhan. Ingat, gereja dipanggil oleh Tuhan berdiri di tengah-tengah dunia ini untuk memancarkan cahaya Injil, cahaya kasih kepada sesama manusia kita. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya berterima kasih kepada jemaat Tuhan GKN Ebenezer Semarang. Saya tahu panjenengan saudara semua dalam kekurangan, tapi ajaib bahwa di tengah kekurangan itu saudara masih dipanggil, digerakkan oleh Roh Kudus untuk membantu dapur kasih Ebenezer. Bahwa dapur kasih Ebenezer ini telah berdiri dan telah membuktikan kerjanya, bahwa setiap hari kita ditantang oleh Tuhan untuk memperhatikan mereka yang lapar. Di samping gedung gereja kita,
di samping rumah kita, di masyarakat di mana kita berada, banyak orang membutuhkan pertolongan. Dan terima kasih jemaat Tuhan telah ikut ambil bagian di dalam melayani sesama manusia kita melalui dapur kasih Ebenezer. Saya berterima kasih kepada saudara semua. Tuhan pasti memberkati saudara berlimpah-limpah. Ingat, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan adalah jemaat yang saling memperhatikan, saling menolong, saling mengangkat sesama kita yang dalam kesulitan. Amin. Saya mau supaya jemaat ini selalu hidup memperhatikan sesama kita, anggota jemaat. Kemudian mata rohani kita dibukakan untuk melihat mereka yang belum percaya kepada Kristus. Tapi oleh kemurahan Tuhan, melalui pelayanan kita buktikan itu kepada mereka tanpa pamrih. Bahwa ketika pelayanan kasih ini diberikan, saya bangga, saya senang, pemuda remaja jemaat gereja Kristen Nazaret membagikan kepada mereka dengan tidak berkata apa-apa, tidak berkata bahwa terima ini dan masuk gereja Kristen Nazaret. Tidak, beri dengan cuma-cuma, dengan penuh belas kasihan. Inilah sikap gereja Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, gereja Tuhan di Yerusalem pada abad pertama dahsyat, pelayanan kasih yang sedemikian sempurna. Dan saya bangga Alkitab begitu jelas katakan kepada kita bahwa seluruh anggota jemaat di dalam gereja itu tidak berkekurangan. Saya baca lagi sekali lagi buat kita, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Betapa bahagianya saya sebagai kepala sidang apabila jemaat Tuhan di tempat ini saling memperhatikan, saling menolong, saling mengangkat, sehingga kita semua tidak berkekurangan. Di tengah kesulitan, kesengsaraan yang luar biasa, ekonomi kita runtuh, luluh lantang oleh karena berjangkitnya, mewabahnya virus corona ini. Tapi gereja Tuhan tetap terpelihara. Jikalau kita melakukan kasih, jika kita menunjukkan kemurahan kita kepada sesama kita di dalam gereja Tuhan, kemudian kita membuktikan itu kepada masyarakat di mana kita berada yang belum percaya kepada Kristus, gereja kita sangat diberkati dan diperkenan oleh Tuhan. Allah sangat berkenan kepada gereja seperti itu. Sekalipun minta maaf, gedung gereja kita ini belum diselesaikan, tapi itu tidak menjadi persoalan. Bukan gedung gerejanya, bukan semua yang paling terindah di dalam gedung gereja itu yang akan menjadi berkat. Tidak, tapi sikap kita terhadap sesama manusia kita, perhatian kita kepada sesama manusia kita, pertolongan kita kepada sesama manusia kita di dalam gereja Tuhan maupun terpancar keluar untuk menolong sesama kita di luar. Itulah yang Tuhan mau. Dengan demikian, pasti saudaraku, gereja diberkati, keluarga diberkati, pekerjaan penjaringan seroyok diberkati oleh Gusti Allah. Amin. Sampai berlimpah-limpah. Oleh karena kita menunjukkan kasih dan kemurahan itu bagi jemaat Tuhan dan bagi kekasih kita. Saudara-saudara, mengakhiri khotbah ini, saya mau sampaikan kepada kita tentang seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini berbicara tentang kekayaan, uang dia triliunan rupiah di bank, mobil mewah, seberapa banyak mobil mewah dia di dalam rumah dia. Rumah dia sedemikian besar. Berbicara tentang anggota jemaat, 5.000 lebih anggota jemaat dia. Wah, gereja besar. Betapa sorak-sorai hamba Tuhan ini. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi dalam perjalanan hamba Tuhan ini? Dia kena sakit stroke. Dan stroke itu menggerogoti organ-organ tubuh dia selama 6 bulan. Kemudian dia meninggal. Saudara yang kekasih,
Dalam sejarah, dalam cerita itu dikatakan, dua malaikat datang menjemput dia dan melemparkan dia, membawa dia ke neraka. Bukan ke surga, tapi ke neraka. Bayangkan, anggota jemaat sedemikian banyak, punya harta kekayaan sedemikian banyak, punya sekolah teologi lagi. Mungkin ketika dia meninggal, sudah barang tentu pendeta yang menangani pelepasan jenazah itu, atau pada waktu berdoa untuk jenazah ini, pasti hamba Tuhan ini sudah ke surga rumah Bapa. Tapi saudaraku, dia tidak dibawa ke surga, tapi dibawa ke neraka. Ketika dua malaikat membawa pendeta ini, ya pendeta ini namanya Bar-Yu-Yu, ketika dibawa ke neraka, dan dia melihat di sana ada banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar yang pernah ada di dunia ini, dijebloskan ke dalam neraka. Mereka berteriak, minta tolong Tuhan. Lalu di sana pula dia bertemu dengan banyak majelis gereja yang dilemparkan ke neraka. Kemudian dia melihat juga ada pemain-pemain musik di dalam gereja yang sedemikian hebat, dijebloskan ke dalam neraka. Kemudian dia juga melihat banyak jemaat yang kaya raya dijebloskan ke dalam neraka. Bapak Ibu saudara-saudara, sementara dia melihat semuanya itu, dan dia sementara dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dua malaikat itu berkata kepada dia, Tuhan izinkan engkau mendengarkan doa dari istrimu. Dan saudara-saudara, di neraka itu Tuhan buka mata rohani dia, Tuhan buka telinga dia, dan dia mendengar doa dari istrinya. Dan isi doanya begini, Bapak Ibu saudara-saudara, ini doa istrinya. Tuhan, aku tahu bahwa suamiku ini sekarang ada di neraka. Aku tahu itu Tuhan, dia tidak ke surga, tapi ke neraka. Bahwa selama hidup dia selalu mengumpulkan harta untuk kepentingan dia, perpuluhan masuk untuk dirinya, kekayaan dia kumpulkan sedemikian banyak. Saya tahu itu, bahwa dia tidak ke surga, tapi dia ada di neraka. Karena itu ya Tuhan, dengan rendah hati saya mohon kepada Bapa, izinkan suami saya sekali ini saja dia hidup. Saya mengingatkan dia bagaimana dia hidup, bagaimana dia hidup bersosial di dalam dunia ini, di dalam gereja dan masyarakat. Tuhan berkenan, Tuhan izinkan dia kembali, dia bangkit, walaupun dia sudah ada di peti jenazah. Dia bangkit, dia hidup. Pertama yang dia cari adalah istrinya. Dia peluk istrinya, dia menangis. Dia berkata, istriku, karena engkau, aku kembali. Kalau tidak, aku terbakar di dalam neraka kekal selama-lamanya. Kemudian inilah yang dia katakan, uang kita yang ada di bank triliunan rupiah dikeluarkan, mobil-mobil kita yang mewah ini harus dijual, rumah kita yang mewah ini kita pun jual, kita hidup sederhana, mobil yang kita pakai harus sederhana, dan uang-uang itu kita gunakan untuk bangun banyak rumah untuk hamba-hamba Tuhan yang tidak punya tempat tinggal. Kita bangun tempat tinggal bagi orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang sengsara. Kita bangun tempat bagi mereka, dan kita harus beri makan kepada mereka semua. Itu yang kita harus lakukan. Kalau kita tidak lakukan itu, bukan surga menjadi bagian hidup kita, tetapi neraka menjadi bagian hidup kita. Oh saudaraku, ini bukan cerita fiksi, bukan cerita hayal, tapi nyata. Pendeta ini namanya Bar-Yu-Yu. Jelas seorang kepala sidang yang melayani satu gereja besar di Korea Selatan, dan dia memberikan kesaksiannya dan mengingatkan hamba-hamba Tuhan
mengingatkan jemaat Tuhan supaya jangan mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, tapi layanilah sesama manusia dan khususnya mereka yang kelas rendah, kelas bawah. Perlu kita tolong mereka semua. Kita kembali kepada gereja yang semula, gereja mula-mula, di mana di sana di dalam jemaat itu seluruh jemaat tidak berkekurangan, saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita. Hidup kita di dalam dunia ini hanya mampir hidup sementara. Kematian itu datang kapan saja. Benar Alkitab berkata umur manusia 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Tapi apakah manusia bisa sampai seumur itu? Banyak orang mati pada usia 40 tahun, 30 tahun masih muda sudah meninggal dunia, 50 tahun sudah meninggal dunia. Untuk mencapai 70 tahun itu susah. Waktu disingkat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang akan dikasihi Gusti Yesus. Mari kita lakukan kasih itu di dalam gereja kita. Kita saling memperhatikan. Walaupun kesukaran merajalela, walaupun penyakit ini merajalela, meluluhlantakkan ekonomi bangsa kita, tapi ingat, di dalam Yesus kita selalu terpelihara. Perhatikanlah sesama kita di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Kemudian lebih daripada itu, kita memperhatikan sesama kita yang di luar. Kita punya tempat untuk melayani mereka. Dapur Kasih Ebenezer. Dapur Kasih Ebenezer telah melaksanakan tugas pelayanan ini. Itu sudah kurang lebih 1 bulan. Dan terus akan berjalan. Dan Tuhan terus memberkati Dapur Kasih Ebenezer. Kita melakukan semuanya ini, itu hanya karena kasih, karena kemurahan Tuhan bagi kita. Kita boleh tidak punya apa-apa, tapi kita punya Yesus. Kita kan di dalam Dia. Saudara-saudara, mari saya mendorong kita semua, kita kembali kepada gereja yang mula-mula. Jemaat ini luar biasa, jemaat ini hebat, jemaat itu penuh dengan kasih sayang, di mana seluruh jemaat tidak ada satupun kekurangan. Oleh karena apa? Mereka saling menolong, saling memperhatikan. Kalau gereja-gereja yang lain saling mementingkan diri sendiri, saling menghancurkan satu dengan yang lain, kita tidak perlu mencontohi mereka. Kita kembali kepada Alkitab. Layanilah sesama manusia kita dengan penuh kasih. Taburkan kasih selama kita diberikan kesempatan untuk itu, untuk kita hidup di dalam dunia ini. Kapanpun, dimanapun Tuhan memanggil kita, kita berkata, Tuhan, aku siap, aku siap. Pasti pintu surga terbuka bagi kita semua. Tuhan memberkati. Cepat kita berdoa. Bapa kami yang kekal kudus, Bapa dalam surga, telah kami mendengarkan firman. Tantangan bagi kami sebagai warga gereja untuk kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tidak memperkaya diri sendiri, tapi kami melihat dengan mata rohani kami bahwa banyak di antara saudara seiman kami di dalam gereja Tuhan yang lapar, yang haus, yang miskin, yang tidak berdaya. Tuhan kirimkan mereka masuk ke dalam gereja Tuhan untuk kami saling memperhatikan, menolong satu dengan yang lain. Jika kami melakukan itu, maka gereja Tuhan ini sangat diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat berkenan kepada gereja yang seperti ini. Terima kasih Bapak Saudara. Singkirkan penyakit egoistis, penyakit kepentingan diri sendiri dari pikiran hati kami. Tapi bawalah kami untuk senantiasa kami memperhatikan
sesama manusia kami, sesama warga jemaat di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara. Bapa dalam surga, sekarang hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat GKN Ebenezer ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena virus corona, kami harus tunduk kepada aturan-aturan pemerintah kami, bahwa kami tidak boleh beribadah pada setiap minggu. Sebagai warga yang harus tunduk dan taat kepada peraturan pemerintah, kami telah melakukan itu. Sekalipun demikian, Injil tidak pernah berhenti. Injil tidak akan dihentikan oleh kekuatan siapapun juga. Pelayanan ibadah pada pagi ini dipencarkan kepada jemaat-jemaat. Mereka duduk mengikuti ibadah ini. Tuhan, seluruh jemaat-Mu hamba berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, Engkau mengenal mereka, mengenal hati mereka, mengenal pribadi mereka, mengenal keluarga mereka masing-masing. Tuhan, berkati mereka semua, berkati keluarga mereka. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi, Engkaulah yang hadir. Tuhan menyediakan semua yang diperlukan oleh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa agar jemaat-Mu, jemaat GKN Ebenezer Semarang, selalu menaruh perhatian kepada saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, mereka yang terpapar oleh karena virus corona ini, mereka yang tidak berdaya oleh karena kelaparan merajalela. Tuhan, tolong jemaat-Mu untuk mereka bertindak melakukan sesuatu untuk dapat menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berkekurangan, tapi di tengah kekurangan ini kami mau menolong yang dapat kami berikan pertolongan kepada sesama kami. Bapa, kami berdoa untuk dapur kasih Ebenezer. Terima kasih Tuhan telah memberkati dapur kasih Ebenezer. Melalui dapur kasih Ebenezer, warga masyarakat di sekitar gereja atau mereka yang ada di pinggir-pinggir jalan, di bawah kolong-kolong jembatan, mereka dapat menikmati berkat makanan yang disalurkan melalui dapur kasih Ebenezer di dalam gereja Tuhan, gereja Kristen Nazaret. Bapa, Engkau terus memberkati dapur kasih Ebenezer dengan berlipat-lipat ganda berkat. Kami tidak tahu berkat dari mana dunia, tapi Tuhan menggerakkan hati jemaat-Mu, memberkati orang-orang tertentu yang oleh kasih karunia Tuhan mereka membaca di internet atau mereka melihat pelayanan dari remaja pemuda membagi-bagikan makanan. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka supaya mereka pula dapat membantu, memberikan pertolongan melalui dapur kasih Ebenezer. Engkau menguatkan pelayanan kasih Ebenezer itu. Ibu-ibu yang memasak, Tuhan Roh Kudus menolong mereka agar mereka tetap kuat dan sehat melaksanakan menjalankan tugas pelayanan ini. Adik-adik, anak-anak kami remaja pemuda, tolonglah mereka supaya mereka tidak takut dan gentar untuk terus mereka melangkah. Tidak takut akan virus corona, tidak takut mereka mungkin diejek, diolok oleh orang-orang yang tidak mengenal kasih Yesus, tapi mereka teguh menjalankan tugas pembagian berkat ini kepada sesama kami. Karena itu Kau berkati anak-anak kami, adik-adik kami remaja pemuda GKN Ebenezer Semarang.
terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Terima kasih Tuhan. Doa yang Bapa ajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat, bukalah hatimu di hadapan Tuhan, serta buka tanganmu mendengar dari surga, dan terima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa celah hingga kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Amin.